Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam wal khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwani wa akhwati fillah, malam minggu ini kita meneruskan serial Para Pahlawan Muslim. Kita mengkaji tokoh-tokoh besar agar terbiasa berpikir besar. Kita mengkaji masa lalu agar kisah terdahulu menjadi pemandu. Kita mengkaji sejarah agar hidup kita ke depan lebih terarah. Maka kita butuh tokoh-tokoh besar ini. Kita sudah mengkaji Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sekarang tokoh yang sering disalahfahami oleh umat Islam. Bahkan ada yang agak enggan mengkaji tokoh ini karena khawatir takut dianggap Syiah. Ini Al-Barawi ini udah Syiah katanya, mengkaji Ali bin Abi Thalib. Itu kan kesalahpahaman yang luar biasa. Ini adalah tokoh yang kata Rasulullah SAW, dia mencintai Allah. Itu udah satu poin. Rasul mengatakan dia mencintai Allah. Kita mencintai Allah kan baru klaim. Ini langsung testimoni dari Rasul. Bukan hanya itu, Allah pun mencintainya. Wa Allah yuhibbuhu kadzalik. Allah mencintai orang ini. Makanya diberikan bendera oleh Rasulullah SAW. Lalu orang ini adalah manusia yang agung dan paling dekat dengan Nabi Muhammad. Di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam ada 40 orang yang terbaik, yaitu as-sabiqun al-awwalun. Dari 40 orang terbaik itu ada 10 orang yang terbaik, yaitu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Langsung 10 orang ini. Dari 10 orang ini ada yang terbaiknya 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan di antara 4 orang ini ada di antara 2 orang dari mereka yang menjadi pionir Islam di jam pertama Rasulullah mendapatkan wahyu. Bukan hanya hari pertama, di jam-jam awal, yaitu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini sudah saya jelaskan bulan yang lalu tentang profilnya, kontribusinya, masa remaja, masa mudanya, masa ABG-nya, bagaimana pernikahannya, kemuliaannya, ilmunya, luar biasa. Tokoh yang sangat agung. Ini adalah model paling sempurna tentang pembinaan anak muda. Ini saran dari saya bagi para pendidik, pembuat kurikulum, guru-guru sekolah atau pemilik sekolah. Kalau kawan-kawan ingin membuat model kurikulum, maka kawan-kawan perlu mencari bagaimana cara Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib. Kalau cara Umar bertumbuh, kalau cara Abu Bakar bertumbuh itu beda. Kenapa? Karena mereka tidak dibesarkan oleh Rasulullah, beda. Abu Bakar masuk Islam usianya 38 tahun. Umar 25-an. Tapi Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia 10 tahun dan sejak usia balita diasuh, sejak bayi diasuh oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti anaknya sendiri. Walaupun bukan anak kandung, tapi sepupu ya. Jadi kalau Anda ingin tahu model pembinaan pemuda terbaik, nah, contohnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini pemuda yang hampir perfect, hampir sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena nggak ada yang sempurna kan. Hampir sempurna. Secara intelektual, ulama paling tinggi ilmunya, paling tinggi di antara seluruh sahabat itu Ali bin Abi Thalib. Secara fisik, yang paling kuat dalam bertarung dan paling bagus fisiknya Ali bin Abi Thalib. Umar gede juga badannya, tapi kalau bertarung dengan Ali belum tentu menang. Umar bin Khattab kalau berkelahi dengan Ali, walaupun belum pernah berkelahi, tapi belum tentu menang, karena Ali paling kuat. Lalu spiritualnya, ahli tahajud, qiyamul lail, ahli ibadah. Akhlaknya, akhlak orang teladan akhlak paling agung Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam seluruh aspeknya sempurna Ali bin Abi Thalib ini. Nah sekarang setelah kita mempelajari ya serial Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Rasulullah ini, kita akan masuk ke bab keduanya. Akan saya rangkum ya. Ini harusnya 3 bab, tapi akan saya rangkum. Bab akhirnya itu dari mulai beliau menjadi khalifah sampai akhir hayatnya. Kita sudah menjelaskan bulan lalu tentang nasab. Bagaimana mu'alafnya, masa kecil, dewasa, hijrah bersama Rasulullah, menikahnya, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, seluruh perang beliau ikutan, bahkan selalu menjadi paling depan dalam duel-duel.
Lalu di zaman Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi pembela Ali bin Abi Thalib ini ya. Menjadi pembelaan Abu Bakar, menjadi pendamping Umar bin Khattab, menjadi konsultan utama Umar bin Khattab, dan juga menjadi pembela utama Utsman bin Affan. Bahkan di akhir hayat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib adalah bodyguard bersama dua anaknya mengelilingi rumah Utsman untuk melindungi Utsman dari para pemberontak. Hari ini Utsman bin Affan itu dan juga beberapa sahabat yang lain dihina-hina oleh sebagian kelompok umat Islam yang terlalu mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib sampai dalam batas di luar batas kewajaran. Bahkan sampai taklih itu menganggap Tuhan, menuhankan, sudah menuhankan. Bahkan sampai ideologinya udah makin melenceng. Sampai menganggap Jibril salah ngasih wahyu, harusnya ke Ali bukan ke Nabi Muhammad. Tapi itu tema lain ya. Kita tidak membahas tentang sekte atau al-milal wa nihal. Kita akan membahas tentang Ali bin Abi Thalib yang harus kita fahami dengan utuh. Saya menyampaikan ini ikhwani wa fillah karena kisah Ali bin Abi Thalib terutama di akhir hayat Utsman bin Affan ini kisah yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan kesalahpahaman. Ada orang yang tidak mau mengkaji ini. Kenapa? Karena nanti kalau kita mengkaji ini kita akan masuk membahas tentang fitnah antara sahabat, perpecahan. Kita harusnya menghindari. Betul kita harus menghindari, tapi di saat yang sama kita perlu mempelajari agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Justru kawan-kawan, hari ini kan zaman digital ya. Kalau antum tidak mendengarkan kontennya dari sumber yang insya Allah sumbernya sudah saya filter, sudah saya kumpulkan dengan referensi yang insya Allah ilmiah, referensi yang amanah. Kalau Anda tidak mendengarkan dari majelis ilmu yang amanah, yang ilmiah, Anda akan mendengarkan juga melalui TikTok, medsos, Instagram, melalui konten-konten YouTube, melalui sharingan grup WA. Inilah ternyata kezoliman para sahabat yang menzalimi Ali, bla 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 bla, posting sebarkan gitu kan di grup WA. Hati-hati dengan konten-konten seperti itu. Jadi saya harus menjelaskan ini agar kawan-kawan paham bagaimana sih konflik antara para sahabat itu. Dan kalau dulu pernah terjadi masalah besar antara orang-orang yang super soleh, itu pun mungkin terjadi pada kita. Asalkan kita tahu caranya, kita tidak akan mengulanginya insyaallah. Nah, singkat kata ikhwani wa fillah, Utsman bin Affan itu kan di akhir hayatnya terbunuh oleh para pemberontak. Saya jelaskan dulu backgroundnya karena ini akan membuat Anda paham. Utsman bin Affan tinggal di Madinah Al-Munawwarah, nih Madinah nih. Nah, tengah-tengah Madinah. Di sekitar Madinah ini teritori umat Islam luas. Ada dari Mekah Madinah jaraknya 500 kilo. 500 kilo kalau naik unta kira-kira 10 hari. Kalau naik kuda ngebut mungkin bisa 3 hari 5 harian. Jaraknya ya. Para sahabat sedang haji pada bulan Zulhijjah, pada haji itu. Yang tinggal di Madinah hanya beberapa sahabat. Hanya sekira 700 orang yang tinggal di Madinah itu. Sisanya para sahabat mayoritas mantan-mantan mujahid perang Badar, perang Uhud, perang Ashab yang jago-jago pada haji. Sisa 700 orang sahabat. Yang lain-lain para perempuan, anak-anak. Lalu umat Islam yang sudah mu'alaf dari berbagai daerah, ini di sebelah sini Mesir ya, ini bayangkan peta di tengah-tengah ya. Mesir, Libya, paling ujung Maroko. Ya kan, Maroko. Itu udah kalah. Maroko. Ke sebelah kanan itu ke timur, Irak, ya kan, Afghanistan, terus ke Cina, terus sampai ke Surya Sumantri bawah. Ini kalau ke kanan. Umat Islam yang tinggal di Madinah itu dikepung oleh para pemberontak Bapak Ibu. Para pemberontak ini banyak muslim-muslim yang munafik, banyak orang-orang yang jahat, banyak orang yang pura-pura masuk Islam, banyak orang-orang juga yang kadang-kadang sengaja musuh-musuh yang berjubahkan agama Islam. Sama-sama pakai sorban, sama-sama berjenggot, sama-sama qiyamul lail, tapi mereka orang-orang jahat. Mereka orang-orang yang menyebar fitnah, dan mereka inilah yang mengepung rumah Utsman bin Affan selama hampir 1 bulanan ya. Ketika dikepung itu, singkat kata Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya melindungi, cuman jebol juga pertahanan. Mereka masuk ke dalam rumah, Utsman bin Affan meninggal syahid dengan istrinya Nailah. Setelah mereka meninggal, dua orang itu meninggal, tidak ada pemimpin tuh. Kota Madinah itu selama beberapa hari dikuasai oleh para pemberontak. Pemberontak itu orang-orang luar Madinah. Orang-orang Islam memberontak luar Madinah dan mereka tidak punya jagoan. Mereka sudah berhasil
membunuh seorang sahabat yang mulia karena mereka berpikir Utsman ini nggak becus. Ya, udah saya jelaskan fitnah-fitnah terhadap Utsman bin Affan sudah saya jelaskan. Beliau sahabat yang mulia, sahabat yang profesional, perform dalam pemerintahannya, sangat jujur, adil, tidak korupsi. Sudah saya jelaskan. Tapi para pemberontak ini kan jahat-jahat. Singkat kata mereka sudah menumbangkan Utsman bin Affan dan ingin menggantikan dengan pemimpin yang baru. Mereka coba calonkan Zubair bin Awam, nggak mau. Thalhah bin Ubaidillah mereka nggak mau. Saya nggak mau jadi pemimpin. Padahal nggak mau, kan ini zaman yang sulit, zaman fitnah. 5 hari itu tidak ada pemimpin sampai akhirnya ikhwani wa fillah, para sahabat itu sepakat, udah sekarang kita perlu memilih pemimpin baru di antara kita. Mereka sepakat memilih Ali bin Abi Thalib. Dan orang-orang yang memberontak ini karena mereka tidak punya jagoan, jadi udah terserah sahabat yang tinggal di Madinah ingin memilih siapa. Padahal mereka menguasai politik pada pemberontak ini. Sahabat di Madinah mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Semuanya sepakat. Ingat ya, tidak ada sistem pemilu saat itu. Acak-acakan pokoknya. Umat Islam lagi ancur-ancuran oleh para pemberontak ini. Dan tidak ada sistem demokrasi, pemilihan umum belum ada saat itu. Orang-orang di Madinah sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengutuk rumah Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum wahai Ali. Waalaikumsalam. Kami sepakat untuk mengangkat engkau sebagai khalifah baru. Kenapa saya nggak mau? Ali bin Abi Thalib nggak mau. Tapi karena didesak terus oleh para sahabat senior, nggak ada lagi yang mampu selain engkau. Engkau orang yang paling kuat, paling soleh, sahabat Rasul yang paling mulia, paling tinggi ilmunya, paling jenius dalam politik, paling kuat badannya, paling bijak pendapatnya. Hanya engkau yang kami percayai. Setelah didesak, akhirnya mau. Oke, saya jadi pemimpin, asalkan kalian semua taat, siap. Solid lah sudah. Orang-orang Madinah solid mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin. Termasuk 2 orang yang Anda lihat di sini. Kelihatan namanya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Hafalkan nama ini. Karena ini antara 2 nama yang masuk surga. Saya ulangi lagi di sini gambarnya. Nah, di sini ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya Thalhah dan Zubair. Jadi ini orang-orang super mulia ya, super tinggi derajatnya. 2 orang ini sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin dan mereka membaiat Ali. Beres, nggak ada urusan di situ. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib sekarang mulai memimpin pemerintahan. Ketika melihat kondisi kita nggak punya kekuatan politik, pasukan kita tuh cuma 700 orang, sedangkan politik dikuasai oleh para pemberontak. Memang saya jadi pemimpin kata Ali, tapi para pemberontak ini menguasai. Tapi di antara sahabat ada yang punya tuntutan gini, kita jangan dulu mengurus politik lah, jangan dulu pelantikan, istilahnya pelantikan. Jangan dulu melantik Ali bin Abi Thalib secara resmi sebelum kita menghukum dulu para pemberontak. Di zaman dulu ada hukuman. Kalau yang membunuh hukumannya apa? Qisas, dibunuh lagi. Qisas. Maka para pemberontak yang sudah membunuh Utsman itu harus dieksekusi, harus diadili. Dieksekusi lalu dibunuh, dihukum mati juga. Dituntut. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kita tidak mungkin menuntut mereka karena kita masih lemah. Sudah, saya urusi dulu urusan politik, beres semuanya, yuk bayat dulu, seluruhnya harus kuat dulu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang negarawan yang berpikir ke depan. Sahabat yang lain mulia juga soleh, tapi pikirannya tidak sejauh Ali bin Abi Thalib. Itu bedanya. Tidak sejauh Ali. Jadi kata Ali, kita bereskan dulu, ketika kita kuat, baru kita tangkepin. Gitu kata Ali. Kalau sekarang kita nangkepin, kita malah dikudeta. Kita akan dibunuh oleh para pemberontak itu. Bukan Ali takut, bukan, tapi kan akan gagal misinya. Itu niat Ali. Nah, jadi para sahabat ini sebagiannya membaiat, sebagian itu belum mau membaiat kecuali kalau sudah dituntut, sudah ada penuntutan balas. Sederhana. Jadi tidak ada seorang pun sahabat yang tidak mengakui Ali sebagai khalifah, nggak ada. Tapi tidak mau dulu melantik sebelum para penjahat dihukum. Itu aja urusannya. Nah, di antara sahabat yang tidak mau melantik dulu sebelum ada hukuman atas pemberontak adalah Thalhah dan Zubair. 2 orang ini berbeda pendapat dengan Ali. Wajar berbeda pendapat, namanya juga manusia, beda isi kepala. 2 orang ini dengan niat mulia, dengan niat baiknya pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah dan menuju Basrah. Pergi aja. Ini 2 orang andalan nih, berpengaruh sekali 2 orang ini. Dan beberapa orang menuntut eksekusi, cuman mereka tetap membaiat. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umair, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid, ini tokoh-tokoh besar semua. Setelah itu
ketika Tolha dan Zubair itu pergi ke Mekah lalu ke Basrah, ketemulah dengan tokoh-tokoh muslim yang lain. Salah satunya, ini panjang ceritanya ya, bisa berepisode-episode, cuman saya singkat aja. Ketemu dengan Aisyah. Ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Aisyah itu sudah tinggal di luar Madinah, tinggal di Mekah sana. Nah, ngobrol dengan Aisyah di sana, ngobrol dengan hijab karena isi Rasulullah perlu ada pengawalnya, ada jaraknya, bukan hanya menutup aurat kerudung ya pakai kerudung, tapi juga pakai niqab dan juga dilindungi, nggak boleh langsung ketemu dengan Aisyah, nggak ada yang boleh. Itu aturannya dalam Islam. Seluruh istri Nabi harus dilindungi kayak gitu. Jadi mereka datang ke Aisyah, lalu juga berdialog. Apa yang terjadi? Hasil dialog mereka sepakat betul kayaknya pendapat Zubair dan Tolha. Kita perlu menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Para pemberontak ini perlu dihukum mati segera. Itu tuntutan mereka. Mereka punya pendapat. Jarak antara Mekah Madinah berapa tadi? 500 kilo. Kalau jalan kaki bisa lebih dari 2 minggu, naik unta 10 hari. Mereka mengumpulkan pasukan ke Basrah. Ke Basrah itu, lalu mereka pidato lagi. Ketika nyampe di sana, mereka sepakat bahwa kita perlu menuntut balas. Sedangkan Ali punya pendapat yang berbeda. Nah, mereka datang dengan pasukan yang besar. Mereka datang dengan pasukan besar, walau alam berapa puluh ribu, yang jelas korbannya banyak nanti. Mereka datang demonstrasi, menuntut aspirasi, kita ingin menuntut balas. Kenapa sih Ali ini tidak mau menuntut balas? Takut atau gimana? Isu yang tersebar Bapak Ibu, isu yang tersebar di Mekah dan Basrah, Ali bin Abi Thalib ini lamban dalam mengatasi para pemberontak itu. Padahal di pihak Ali, saya ini akan mengatasi, cuman kita perlu kekuatan dulu. Yuk konsolidasi dulu. Tapi isu yang berkembang di pihak Ali, orang-orang di Mekah dan Basrah ini memberontak di depan Ali. Tidak mau taat di depan pemimpin. Gak boleh kalau gak taat itu. Harus diperangi. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau perang. Cuman karena mereka datang membawa pasukan, informasinya nyampe ke Ali, ini harus dihadapi bukan dengan diplomasi, tapi harus bawa pasukan juga. Ali bin Abi Thalib datang bawa pasukan besar. Lalu Aisyah, Tolha dan Zubair bawa pasukan besar. Dua-duanya bertemu di tengah. Ini dua pasukan perang. Dua pasukan perang ini pihak Ali bin Abi Thalib teriaknya Allahu Akbar, pihak Aisyah, Zubair dan Tolha teriaknya Allahu Akbar juga. Dua-duanya muslim, dua-duanya sahabat. Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasul, Aisyah ini istri Rasul, Zubair bin Awam ini sepupu Rasul juga dari bibinya, Tolha ini kerabat Rasul juga. Seluruhnya sahabat Rasul yang mulia dan semuanya satu tim dalam satu majelis taklim Rasulullah dulunya itu. Kita kebayang ya kalau mereka lagi ngaji, mungkin yang bikin kopi, yang bikin tehnya kan Aisyah ketika mereka ngaji itu di rumah. Jadi mereka bertemu dalam pasukan besar. Nah, karena zaman dulu ibu bapak belum ada grup WA, jadi ketika mereka ingin datang itu kan nggak ngasih tahu dulu kami mau datang nih, mau menuntut pembalasan dendam atas Utsman bin Affan, nggak ngabari dulu. Yang masuk informasinya ke pihak Ali, ini pasukan besar datang. Ali bawa tentara. Yang masuk informasi ke pihak Aisyah, Ali datang dengan pasukan besar. Nggak saling tahu pasukan ini mau ngapain. Begitu dua pasukan itu ketemu, deket-deketan. Sudah bertemu dua pasukan besar, belum perang juga. Mereka mengirim utusan berdialog. Ini apa sih yang diinginkan? Apa kalian maksudnya bawa pasukan itu maksudnya apa? Kata pihak Ali. Ketika pihak Aisyah datang dengan utusannya, pihak Ali datang dengan utusannya ngobrol. Oh ternyata ada kesalahpahaman. Pihak Aisyah murni bukan memberontak, bukan tidak taat, tapi hanya ingin menuntut pembalasan dendam atas Utsman bin Affan. Udah itu aja. Pihak Ali datang bukan untuk membantai mereka, bukan. Karena salah paham, pihak Ali mengira bahwa pihak Aisyah akan menyerang, akan memberontak, makanya bawa pasukan. Nggak mungkin Ali bin Abi Thalib datang sendirian, makanya bawa pasukan. Oh salah paham. Setelah mereka ngobrol, barulah mereka sepakat. Sekarang gini aja, semuanya membaiat Ali bin Abi Thalib dulu, pulang ke daerah masing-masing, semuanya mengumpulkan pasukan agar kita tindak bareng-bareng. Ali bin Abi Thalib ingat nggak? Di bulan lalu saya menjelaskan, beliau ini hakim kan? Kalau hakim memutuskan gimana caranya? Boleh enggak? Pokoknya kamu salah aja, bisa enggak kayak gitu? Hakim itu kalau memutuskan, walaupun dia diduga salah, lewat pengadilan. Kamu salah nih, udah jelas salah, udah jelas misalnya
membunuh atau apa, nggak usah banyak alasan lagi, udah. Tapi tetap kalau dalam pengadilan perlu ada pembelaan, bahkan bisa berminggu, berbulan-bulan media terus tentang itu misalnya gitu. Itu yang namanya keadilan. Nggak bisa semena-mena kamu salah ya langsung dia penjara, nggak bisa. Padahal udah jelas membunuh misalnya. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin memberikan fair fair court, pengadilan yang adil. Pengadilan, mahkamah yang adil, ingin memberikan itu bagi para pemberontak. Adil nggak kalau semua pemberontak dibunuh? Padahal mungkin ada yang nggak tahu apa ikut-ikutan, yang dihukum ya otaknya aja yang dihukum itu, para pentolannya saja misalnya gitu kan. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin hukumannya itu adil, nggak asal-asalan, nggak boleh kayak gitu. Nah di zaman jahiliyah Bapak Ibu dulu ada tradisi, pokoknya balas dendam itu sebuah hobi punya. Kalau ada yang dizolimi langsung balas dendam, sporadis, galak kayak gitu. Tapi di Islam kan diubah seperti itu. Harus adil, harus diteliti, jangan sampai yang tidak bersalah dihukum. Ali bin Abi Thalib teliti. Maka yuk kalian semua pulang, kami juga pulang, kondisi politik distabilkan dulu, nanti kita hukum bareng-bareng. Setelah mereka sepakat, malam-malam sepakat, disebutnya itu malam taskin. Semuanya itu tenang, nyaman, nyantai. Semuanya itu bisa tidur nyenyak. Itu adalah malam yang paling nyenyak untuk tidur seluruh pasukan sejak huru-hara beberapa bulan. Ini pada tahun 36 Hijriah, 1 tahun setelah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Itu malam yang paling tenang. Tapi ada yang tidak nyenyak tidurnya. Siapa mereka? Para pemberontak. Para pemberontak ini jumlahnya banyak dan mereka masuk ke pasukan Ali dan juga masuk ke pasukan Aisyah. Mereka menyebar. Karena muslim semua, nggak ketahuan, dan mereka bukan orang-orang Madinah. Jadi Ali dan Aisyah itu tidak terlalu kenal mereka. Dan mereka masuk ke pasukan Ali dan pasukan Aisyah 2. Di pagi hari mereka bikin rencana. Mereka mengeksekusi rencananya. Kalau sampai pihak Ali dan Aisyah berdamai, setelah itu mereka sepakat membangun kekuatan politik, siapa yang akan rugi? Siapa yang akan rugi? Para pemberontak kan? Yang akan rugi para pemberontak. Mereka akan dihukum semuanya oleh Ali. Maka jangan sampai pihak Ali dengan Aisyah itu damai. Dua-duanya difitnah. Pagi-pagi para pemberontak ini sebagian orangnya ngebunuhin sebagian pasukan Aisyah dan membunuh sebagian pasukan Ali. Sebagian orang aja. Lalu pagi hari dibuat huru-hara, dibuat fitnah. Tuh pihak Aisyah berkhianat. Malam-malamnya sepakat mau damai, pagi-paginya ngebunuhin kita. Kata pihak Aisyah, pihak Ali berkhianat. Lihat nih, malam-malamnya damai tapi pagi-paginya mereka berkhianat ngebunuhin pasukan kita. Kan belum ada grup WA kan, jadi itu terjadi apa sih? Nah, nggak ada yang tahu. Terjadi huru-hara aja kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya ini tendanya Ali, terjadi huru-haranya itu di sana tuh, di luar jalan, jauh lagi mungkin, nggak kelihatan. Ingin teriak mau kedengeran, ada apa sih, nggak kedengeran. Sudah terjadi huru-hara. Akhirnya tanpa terkontrol, mulailah pasukan yang paling depan dua-duanya mulai berperang tanpa terkontrol. Dan ketika sebagian mulai berperang, yang lain ikut-ikutan, berkecamuklah perang seharian penuh, saling membunuh. Korbannya ada 15.000. Bisa membayangkan nggak? Perang Badar aja umat Islam cuma 313. Perang Hudaybiyah cuma 700. Ini korban dari umat Islam. Pihak Ali bin Abi Thalib yang meninggal 5.000, pihak Aisyah yang meninggal 10.000. Dua-duanya takbir Allahu Akbar. Gara-gara kesalahpahaman, dan dua-duanya pihak yang mulia. Ini yang terjadi, ini sejarah. Gak usah kita malu. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari sejarah ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Nah, ketika ini terjadi, ikhwani wa akhwati fillah, perang besar ini terjadi, Ali bin Abi Thalib melihat, wah ini korban sudah terlalu banyak. Ali bin Abi Thalib turun tangan tuh. Turun tangan dalam kondisi seperti ini, bahkan melihat ada satu situasi yang cukup nyesek ke hati ini. Karena banyak yang nyesek ke hati ini, kisah-kisah ini tuh. Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ini terbunuh juga dua-duanya di perang ini. Thalhah bin Ubaidillah terbunuh, nggak tahu siapa yang membunuhnya, dan ada salah satu pihak para pemberontak ini di pihak Ali mengejar-ngejar Zubair bin Awam, dan beliau dibunuh dan diambil kepalanya aja. Dipersembahkan ke depan Ali. Ini nih saya udah membunuh. Ali bin Abi Thalib marah sekali dan mengancam dan memburu orang ini kabur. Padahal mau dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. Karena yang diinginkan itu berhenti perang gitu. Melihat kondisi makin ancur-ancuran, banyak korbannya dan banyak sahabat-sahabat mulia yang meninggal, Ali bin Abi Thalib mikir gimana caranya
kita harus menang tapi jangan banyak korban. Gimana caranya? Karena kalau belum ada yang menang gak akan berhenti perang. Kalau kita menyerang justru bahaya. Nah, ada strategi kata Ali bin Abi Thalib. Yang paling mungkin adalah coba tumbangkan untanya Aisyah. Aisyah itu memimpin perang juga, cuman di atas unta. Jadi ada haudaj. Haudaj itu seperti tenda di atas unta, kotak gitu. Seperti tenda sebesar apa ya? Ya sebesar ini loh, setinggi ini. Kotak, Aisyah tinggal di tenda itu, di atas unta. Tenda itu dikelilingi baju besi, seperti gorden dari besi, sehingga dia bisa menjaga anak panah. Dan tenda itu diserang oleh panah. Bayangkan mereka menyerang tenda Aisyah gitu. Diserang di mana-mana, tapi nggak bisa nembus. Kenapa? Karena dari besi. Kata Ali bin Abi Thalib, lukai aja kaki untanya. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengirimkan utusan tim elitnya mengeroyok untanya Aisyah. Lalu untanya itu disabet kakinya sehingga jatuh lumpuh. Lalu tendanya jatuh. Ketika tendanya jatuh, ada instruksi yang tegas dari Ali bin Abi Thalib. Tolong ambil Aisyah itu, bawa ke tenda umat Islam, ke tenda Ali bin Abi Thalib, bawa sana. Tapi jangan dilukai, jangan disentuh, bawa aja semuanya itu. Setelah itu ihwanatifillah, ketika tenda Aisyah itu jatuh, untanya itu jatuh, tendanya jatuh, diangkut oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, dibawa ke kemahnya Ali bin Abi Thalib, perang berhenti, selesai. Disebut perang Jamal, kenapa? Karena Aisyah memimpin di atas unta itu bahasa Arabnya Jamal. Ada yang namanya Jamal di sini? Jamal. Kalau Jamalun itu indah. Kalau Jamal unta. A-nya yang panjang ya. Jamal. Jangan Jamal. Si Jamal mana Jamal? Anda tahu nggak ketika tendanya itu sudah dibawa, digotong ke markasnya Ali, apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib kan masih ada hubungan kerabat dengan Aisyah. Dia mendekat di dekat Aisyah itu dan dia berbisik, kaifa haluki ya ummi, katanya. Bagaimana kabarnya wahai ibuku? Diperlakukan dengan hormat sekali, tidak berani membuka tendanya semuanya. Ana bi khair, kata Aisyah. Dialog yang sangat menyentuh hati. Tapi korban sudah banyak ini. Setelah itu dialoglah Ali dengan Aisyah sepakat bahwa masalah ini gara-gara kesalahpahaman dan tidak akan ada yang dihukum, dibunuh setelah ini. Perang berhenti aja udah, balik ke daerah masing-masing. Tapi Aisyah berjanji tidak ikut politik lagi, tidak mengurusi urusan negara lagi. Dan setelah itulah Aisyah pulang ke Mekah, ke berbagai daerah, menjadi guru ilmu hadis. Semua hadis-hadis diceritakan oleh Aisyah ke murid-murid yang ingin belajar melalui hijab yang sangat panjang. Kecuali ada satu orang yang tidak perlu pakai hijab, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam yang tadi saya bilang ya. Zubair bin Awam ini kakak iparnya Aisyah. Karena Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Maka anaknya Zubair ini, Urwah bin Zubair, masih ada hubungan dengan Aisyah. Sehingga kalau ketemu Aisyah nggak perlu pakai hijab. Maka cerita sirah nabawiyah yang paling lengkap kita dapatkan riwayat dari Urwah bin Zubair. Karena dia langsung mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Selesailah kisah ini, korbannya banyak gara-gara kesalahpahaman. Masalah belum selesai nih, para pemberontak ini masih ada, masih menguasai. Setelah itu balik Ali bin Abi Thalib ke Madinah, mulai menata pemerintahan, tapi pemberontak masih menguasai dan ada masalah baru. Masalah baru ini udah lama, yaitu ada sebuah negeri namanya negeri Syam. Syam itu sekarang Suriah, Lebanon. Di atas, di utara, bukan atas ya. Di utara. Mekah, Madinah, Syam di atas. Nah di Syam itu ada negeri muslim yang besar dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini penulis hadis Nabi. Mu'alafnya kira-kira setelah Hudaybiyah ya, tahun ke-7. Sebelum Fatu Mekah. Bapaknya dulu penjahat, bapaknya dulu itu. Yang memusuhi Rasulullah. Namanya, siapa bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan? Tahu nggak? Siapa nama bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya Abu Sufyan. Kan bin namanya juga ya. Muawiyah bin Abu Sufyan. Bapaknya Abu Sufyan itulah yang memimpin perang Uhud. Tapi dia masuk Islam juga. Nah, Muawiyah ini muslim taat, muslim soleh, penulis andalan Rasulullah. Dan beliau ini selama 10 tahun memerintah di zaman Umar bin Khattab tidak pernah diganti. Padahal Umar bin Khattab itu
Kalau ada pemimpin yang kurang profesional, nggak becus, atau profesional tapi zolim, atau profesional tidak zolim tapi terlalu narsis, boros, ada orang yang muji dikasih duit banyak. Nah, yang kayak gitu tidak layak jadi teladan, dipecat oleh Umar bin Khattab. Gampang banget mecatnya. Termasuk sahabat-sahabat mulia ahli takwa juga tetap aja dipecat oleh Umar bin Khattab kalau kira-kira kurang pas sebagai leader. Tapi beliau selama 10 tahun di zaman Umar bin Khattab nggak pernah dipecat. Selama 12 tahun di zaman Utsman bin Affan nggak pernah dipecat. 22 sampai 23 tahun dia memerintah sebagai gubernur negeri Syam, dia profesional. Tapi karena lama dia makin punya banyak pengikut yang loyal di Suriah itu. Dan beliau Muawiyah itu dari suku namanya suku Bani Umayyah. Ingat namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah itu adalah suku atau kabilahnya Utsman bin Affan. Di zaman dulu kalau ada pembunuhan maka keluarga harus menuntut balas. Di zaman dulu, zaman jahiliyah. Maka orang yang paling berhak untuk menuntut pembalasan atas Utsman sebetulnya bukan Aisyah, Thalhah dan Zubair, tapi Muawiyah sebagai keluarganya Utsman bin Affan. Dan Muawiyah menuntut balas. Kata Muawiyah dan juga orang-orang yang ada di Syam, kami sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib pemimpin. Tidak ada yang tidak sepakat. Cuman kami tidak mau membaiat sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh itu. Itu aja keinginannya. Kata Ali, enggak, kami tidak bisa menghukum sebelum kami dibaiat dan juga memegang kendali politik pemerintahan. Gitu sederhana. Sederhananya kayak gitu. Perbedaan pendapat itu. Dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mereka tidak sepakat. Ingin dihukum dulu. Sehingga ikhwani wa fillah terjadi lagi perang di sini. Jadi Ali bin Abi Thalib membawa pasukan untuk memastikan bahwa Muawiyah dan pasukannya itu taat tunduk ke Ali. Jangan memberontak. Karena kalau nggak taat nggak tunduk berarti kan bikin negara sendiri, bikin pemerintahan sendiri. Nah itu nggak boleh. Maka Ali bawa pasukan dan Muawiyah pun bawa pasukan. Dua-duanya bawa pasukan. Ketika dua pasukan ini ketemu, ikhwani wa fillah, mulailah terjadi kesalahpahaman lagi. Padahal awalnya udah mau sepakat mau damai.